Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Miranda Paraeng, tingkat 1B, jurusan Kebidanan dengan NIM 711540121085. Di sini saya akan menjelaskan peran bidan dalam pelayanan kebidanan, pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Peran bidan dalam pelayanan kebidanan sebagai pelaksana. Pertama, peran sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas mandiri. Tugas-tugas mandiri bidan ada 9, yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja, dan dengan melibatkan mereka sebagai klien membuat rencana tindak lanjut tindakan atau pelayanan bersama klien. 3. Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. 4. Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. 5. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. 6. Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. 7. Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. 8. Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. 8. Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. B. Tugas kolaborasi. Tugas-tugas kolaborasi atau kerjasama bidan ada 7, yaitu 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 2. Memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 4. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. 6. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. 7. Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. C. Tugas ketergantungan. Tugas-tugas ketergantungan atau merujuk bidan ada 6, yaitu 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. 2. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan. 3. Memberi asuhan kebidanan memiliki konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dan serta penyulit klien dan keluarga. 5. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga. 6. Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga. Peran bidan dalam pelayanan kebidanan sebagai pengelola. 2. Peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. A. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat atau klien.
B. Berpartisipasi dengan tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi atau kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Peran bidan dalam pelayanan kebidanan sebagai pendidik. Peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki dua tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. A. Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. B. Melatih dan membimbing kader. Bidan melatih dan membimbing kader peserta didik kebidanan dan keperawatan serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya. Peran bidan dalam pelayanan kebidanan sebagai peneliti. Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok mencakup 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana kerja pelatihan. 3. Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. 4. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Sekian penjelasan peran bidan dalam pelayanan kebidanan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.